Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mewakili kelompok saya mengenai defining and refining the problem pada chapter 3. Kelompok saya terdiri dari yang pertama Bagas Hendrawan dengan NPM akhir 248, yang kedua Mahmud Raihan dengan NPM akhir 344, lalu yang ketiga Muhammad Irfani NPM akhir 267, dan terakhir saya sendiri dengan NPM akhir 138. Di sini ada materi the broad problem area. A problem does not necessarily mean that something is seriously wrong with a current situation that needs to be rectified immediately. A problem could also indicate an interest and issues where finding the right answer may help to improve an existing situation. It is fruitful to define a problem as any situation where a gap exists between an actual and a desired ideal state. Selanjutnya, problem versus symptoms of problems. It's very important that symptoms of problem are not defined as the real problem. Here, the real problem may be something else, such as the low motivation of employees who feel they do not have enough control over their work. Finding the right answer to the wrong problem definition will not help. Hence, it should be recognized that correct problem identification is extremely critical for finding solution to vexing issues. The symptoms being addressed are technically called 5 whys or 5 times whys. Bringing clarity and focus to the problem. The secret to bringing clarity and focus to your problem is to isolate the key ideas in the first version of the problem statement. Definition of key terms must be precise in order to identify the subject of the research and to gain access to relevant academic literature. Baik, pertama-tama pada subbab yang pertama ada preliminary research atau penelitian awal. Nah, penelitian awal ini digunakan untuk membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan mempersempit menjadi topik yang dapat diteliti. Setelah penelitian dilakukan, informasi-informasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Nah, yang pertama yaitu informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Terdapat beberapa faktor kontekstual yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni yang pertama ada asal-usul dan sejarah perusahaan, yaitu kapan perusahaan berdiri, jenis usaha yang dijalankan, tingkat pertumbuhannya, kepemilikan, dan kendali perusahaan. Yang kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset, atau keduanya. Yang ketiga, piagam. 4, lokasi. 5, sumber daya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, posisi keuangan selama 5 sampai 10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan. Yang kedelapan, informasi tentang faktor struktural. Dan yang kesembilan, informasi tentang filosofi manajemen. Nah, informasi tentang organisasi dan lingkungannya tergantung lagi pada situasi, jenis masalah yang diselidiki, dan sifat beberapa tanggapan awal yang diterima, serta aspek tertentu mungkin harus dieksplorasi lebih mendalam daripada yang lain. Informasi kontekstual yang disebabkan dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu data primer atau data sekunder, seperti wawancara dan tinjauan catatan serta arsip perusahaan. Nah, data sekunder itu apa? Data sekunder adalah
data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain tujuan penelitian tersebut. Namun, sifat dan nilai data sekunder harus dievaluasi secara cermat sebelum digunakan. Nah, ada beberapa kriteria untuk mengevaluasi data sekunder, yaitu yang pertama ada ketepatan waktu data, yaitu kapan data dikumpulkan untuk mengonfirmasi informasi tersebut terbaru. Lalu yang kedua akurasi data, jadi kita mencari apa tujuan penyajian data untuk mencari tahu informasi mana yang lebih akurat pada penelitian kita. Yang ketiga ada relevansi data, karena tidak semua data sekunder yang ditemukan relevan dengan kebutuhan spesifik. Yang keempat, biaya data, untuk membandingkan metode pengumpulan data lainnya. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik penelitian, seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Lalu yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Kumpulan yaitu kumpulan pengetahuan yang tersedia juga dapat digunakan seperti buku teks, artikel jurnal, proceeding konferensi, dan materi lain yang diterbitkan maupun belum diterbitkan. Lalu selanjutnya mendefinisikan pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, kita dapat mempersempit masalah dari basis awalnya yang luas dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Pernyataan masalah harus jelas, spesifik, dan terfokus, serta masalah tersebut dibahas dari perspektif akademis yang spesifik, sehingga menjadi pernyataan masalah yang bagus. Lalu, apa yang membuat pernyataan masalah yang baik? Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Sementara tujuan penelitian fundamental atau dasar dalam bisnis terkait dengan perluasan pengetahuan atau proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali untuk mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Misalnya, seorang manajer mungkin tertarik untuk menentukan faktor-faktor yang meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena peningkatan komitmen karyawan dapat menghasilkan pergantian staf yang lebih rendah, lebih sedikit ketidakhadiran, dan peningkatan tingkat kinerja, yang semuanya akan menguntungkan organisasi tersebut. Dengan demikian, tujuan atau sasaran penelitian menjelaskan mengenai mengapa penelitian tersebut dilakukan. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian, sehingga dapat disimpulkan pertanyaan penelitian adalah penerjemahan masalah organisasi ke dalam kebutuhan informasi yang spesifik. Ada tiga kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan dari suatu masalah. Di mana pada saat ini pernyataan masalah biasanya itu mencakup baik mengapa, tujuan atau maksud dari spesifik dari penelitian ataupun apa penelitian utama atau serangkaian pernyataan penelitian dari penelitian tersebut. Di mana pada kualitas pernyataan masalah ini dibagi menjadi tiga kriteria, di mana pernyataan masalah sendiri dianggap relevan jika memiliki makna dari perspektif manajerial, akademis, ataupun keduanya. Nah, yang pertama yaitu ada perspektif manajerial, di mana penelitian dianggap relevan jika berkaitan dengan masalah yang saat ini ada di lingkungan organisasi atau bidang yang menurut manajer perlu ditingkatkan di organisasi. Lalu yang selanjutnya itu ada dari perspektif akademis, di mana penelitian sendiri dianggap relevan jika tidak ada pengetahuan tentang topik tersebut. Lalu juga banyak pengetahuan tentang topik tersebut yang tersebar dan tidak terintegrasi, di mana banyak penelitian tentang topik tersebut tersedia tapi hasilnya sebagian bertentangan atau hubungan yang telah diterapkan tidak berlaku dalam situasi tertentu yang mengakibatkan dari perspektif akademis penelitian penelitian ini tidak dapat eh, dinilai dari kualitas pernyataan masalahnya ataupun buruk. Selanjutnya itu ada tiga jenis pertanyaan dasar yang dapat diangkat dalam proyek penelitian, yaitu merupakan pertanyaan yang eksploratif dan juga deskriptif.
pertanyaan penelitian eksploratif, ya, atau yang pertama yaitu merupakan pertanyaan penelitian yang biasanya dikembangkan ketika sedikit yang diketahui tentang fenomena tertentu, di mana hasil penelitian yang ada tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius, di mana topiknya sendiri akan sangat kompleks atau tidak cukup teori yang tersedia untuk mengarahkan pengembangan kerangka teoritis. Di mana penelitian eksploratif sering mengandalkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data seperti diskusi informal. Lalu selanjutnya yaitu ada pertanyaan mengenai penelitian deskriptif, di mana tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati oleh masyarakat, di mana dalam menggambarkan preferensi rasa konsumen. Lalu penelitian deskriptif ini sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik seperti objek, seperti orang, organisasi, produk, ataupun merek, peristiwa, atau situasi. Penelitian deskriptif ini dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Lalu yang terakhir yaitu ada pertanyaan penelitian kasual, di mana studi kasual menguji apakah satu variabel dapat menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Dalam eh, penelitian kasual ini, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi satu atau lebih faktor yang menyebabkan satu masalah, sehingga akhirnya mengakibatkan percabangan dari faktor-faktor tersebut yang membuat peneliti dapat menganalisis beberapa masalah sekaligus. Selanjutnya itu mengenai pertanyaan dari penelitian kasual, di mana penelitian kasual sendiri bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel dapat menyebabkan perubahan kepada variabel lainnya. Dalam penelitian kasual ini, peneliti biasanya tertarik untuk mengidentifikasikan satu atau mungkin lebih dari beberapa faktor yang menyebabkan suatu masalah. Biasanya masalahnya ini berupa dengan masalah X dan Y, atau variabel X dan variabel Y. Biasanya juga pertanyaan penelitian kasual ini punya beberapa contoh yang umum dilakukan, yaitu seperti bagaimana pengaruh sistem intensif terhadap produktivitas dan bagaimana nilai yang dirasakan memengaruhi niat pembelian konsumen. Nah, tujuan peneliti untuk melakukan studi kasual ini yaitu untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah dari variabel Y teratasi. Di mana seringkali atau bagaimanapun atau bukan hanya satu variabel yang menyebabkan masalah dalam organisasi dapat menyebabkan dan memunculkan variabel Y tersebut. Di sini ada beberapa cara untuk menetapkan hubungan kasual, kondisi yang harus dipenuhi untuk menetapkan hubungan kasual. Buat kondisi yang harus terpenuhi dalam menetapkan hubungan kasual itu terdapat yang pertama ada variabel independen dan variabel dependen harus berkorelasi, di mana varian independen ini tidak bisa eh, dihadapkan sendiri, dan juga sebaliknya variabel dependen tidak bisa dihadapkan sendiri, sehingga harus membutuhkan variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan. Yang kedua itu ada variabel independen atau faktor kasual yang diduga harus mendahului variabel dari dependen. Lalu yang ketiga ada tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen, di mana hal ini menyebabkan tidak adanya faktor yang bisa mengubah dari variabel independen tersebut. Lalu yang keempat yaitu diperlukannya penjelasan logis atau teori dari penjelasan, ya, di mana penjelasannya harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen tersebut. The research proposal. Sebelum penelitian apapun nantinya akan dilakukan, harus ada kesepakatan antara pihak yang memberi wewenang untuk melakukan penelitian dan peneliti mengenai permasalahan yang akan diteliti, metodologi yang akan digunakan nantinya, durasi penelitian, dan juga biayanya. Proposal penelitian disusun oleh penyelidik merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisasi, dan cermat, serta pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada judul,
Kemudian ada latar belakang penelitian, pernyataan masalah, yaitu nantinya akan menyatakan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian, seberapa luas penelitiannya. Kemudian relevansi penelitian. Kemudian desain penelitian yang nanti menawarkan rincian tentang jenis penelitian, yaitu eksploratif atau deskriptif. Kemudian metode pengumpulan datanya itu seperti apa, desain pengambilan sampel, dan nantinya ada analisis data tersebut. Nah, yang ketujuh, jangka waktu penelitian ini termasuk informasi tentang kapan laporan ini nanti akan ditulis dan diserahkan kepada pihaknya. Kemudian yang kedelapan, anggaran yang merinci biaya dengan mengacu pada item-item pengeluarannya. Dan yang terakhir yaitu bibliografi terpilihnya. Kemudian proposal yang memuat fitur-fitur ini atau langkah-langkah ini diajukan kepada manajer yang nantinya mungkin meminta klarifikasi atas poin-poin di dalam proposal ini. The research proposal. Sebelum penelitian apapun nantinya akan dilakukan, harus ada kesepakatan antara pihak yang memberi wewenang untuk melakukan penelitian dan peneliti mengenai permasalahan yang akan diteliti, metodologi yang akan digunakan nantinya, durasi penelitian, dan juga biayanya. Proposal penelitian disusun oleh penyelidik merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisasi, dan cermat, serta pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada judul, kemudian ada latar belakang penelitian, pernyataan masalah, yaitu nantinya akan menyatakan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian, seberapa luas penelitiannya. Kemudian relevansi penelitian. Kemudian desain penelitian yang nanti menawarkan rincian tentang jenis penelitian, yaitu eksploratif atau deskriptif. Kemudian metode pengumpulan datanya itu seperti apa, desain pengambilan sampel, dan nantinya ada analisis data tersebut. Nah, yang ketujuh, jangka waktu penelitian ini termasuk informasi tentang kapan laporan ini nanti akan ditulis dan diserahkan kepada pihaknya. Kemudian yang kedelapan, anggaran yang merinci biaya dengan mengacu pada item-item pengeluarannya. Dan yang terakhir yaitu bibliografi terpilihnya. Kemudian proposal yang memuat fitur-fitur ini atau langkah-langkah ini diajukan kepada manajer yang nantinya mungkin meminta klarifikasi atas poin-poin di dalam proposal ini. Di sebelahnya ini ada ethical issue in the preliminary stage of investigation. Nah, informasi awal nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area permasalahan yang luas dan menentukan rumusan masalah yang spesifik. Nah, dalam banyak kasus atau beberapa kasus, peneliti mewawancarai para pengambil keputusan seperti manajer, kemudian ada juga karyawan untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi tersebut agar dapat lebih memahami permasalahan. Nah, setelah permasalahan ini ditentukan dan rumusan masalah didefinisikan, peneliti ini perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan tersebut atau sumber daya untuk melaksanakan proyek tersebut, ia harus menolak proyek tersebut. Nah, jika peneliti nantinya memutuskan untuk melaksanakan proyek tersebut, penting untuk memberitahu semua, terutama mereka yang akan diwawancarai, untuk
pengumpulan data awal melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, tentang studi yang diusulkan, meskipun tidak perlu untuk mengenalkan mereka dengan alasan sebenarnya untuk studi tersebut, karena ini mungkin membiaskan respon, unsur yang tidak menyenangkan nantinya akan dihilangkan, dan penting juga untuk meyakinkan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan oleh pewawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di dalam organisasi tersebut. Nah, langkah ini nantinya akan membuat nyaman saat penelitian dilakukan dan memastikan kerjasama mereka tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi Defining and Refining the Problems. Sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.